Halo, kembali lagi di YouTube channel ini untuk membahas soal-soal TPS pengetahuan kuantitatif. Nah, di video kali ini kita akan membahas 5 soal lagi. Tapi teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan soal, mohon dukungannya berupa tekan tombol subscribe terlebih dahulu, teman-teman. Jangan lupa juga untuk menekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Diketahui A, B, C, D, dan E adalah bilangan positif satu digit yang berbeda. Nah, berarti yang dimaksud adalah itu antara 1 dan 9. Dikatakan bilangan positif satu digit. Satu digit, kalau bilangan satu digit kan ada 0 sampai 9. Nah, karena ada tambahan kata positif, maka 0 itu tidak mungkin. Jadi antara 1 dan 9. Nah, kemudian diketahui A tambah A tambah A sama dengan B. Berarti 3A sama dengan B. Kemudian C tambah C sama dengan D. Berarti 3C sama dengan D. Kemudian diketahui lagi B tambah D sama dengan E. Ini tanya nilai E. B tambah D sama dengan E, kita masukkan B-nya dalam bentuk A. Dan dalam bentuk D-nya dalam bentuk C. Maka kita akan mendapat 3A tambah 3C sama dengan E. Kemudian kita keluarkan 3-nya jadi A tambah C sama dengan E. Nah, dari sini saja, karena dikatakan ini adalah bilangan positif satu digit, yang pasti ini adalah bilangan bulat. Nah, A ditambah C dikali 3 sama dengan E. Kita lihat di pilihan, ada 10, ada 9, ada 8, ada 7. Yang paling mungkin, tentu, dan seharusnya, si E ini adalah kelipatan 3. Karena dia ada 3 kali A tambah C sama dengan E. Berarti si E ini habis dibagi 3. Yang paling mungkin saja di pilihan cuma ada B. Ada 9, berarti B ini mungkin. Sisanya A, C, D nggak mungkin. Karena bilangan A, B, C, D, dan E ini pasti bilangan bulat, karena ada satu digit. Nah, kemudian nilai E adalah bilangan kelipatan 3. Dari pilihan yang tersedia yang paling mungkin adalah 9. Nah, kemudian dari mana kita bisa pastikan kalau E-nya 9, apakah A, B, C, dan D-nya berbeda dengan E? Atau angka-angka di antara A, B, C, dan D-nya itu berbeda? Bagaimana caranya? Kalau 3 kali A tambah C sama dengan E, E-nya 9, maka A tambah C 9 bagi 3 atau 3. Nah, kita dapat ini kan. Berarti yang mungkin memenuhi A tambah C sama dengan 3, A-nya 1 dan C-nya 2 atau sebaliknya. Maksud sebaliknya ini adalah A-nya 2, C-nya yang 1. Nah, dengan itu kita bisa mendapat nilai B tambah D. Nilai B dan D. Nah, si B itu apa? Si B itu kan 3A. Si D itu apa? Si D itu 3C. Ya, berarti nilai B mungkin itu 3 atau 6. Begitu juga D. D itu mungkin 3 atau 6. Nah, dari sini kita bisa mendapat nilai A, B, C, D, dan E-nya itu tidak mungkin sama. Artinya semuanya berbeda. Berarti dia memenuhi nih. Memenuhi pernyataan di soal. Maka nilai E 9. Pilihan sesuai adalah B9. Karena saat E-nya 9, soal semua syarat yang terpenuhi. Saya pikir seperti itu. Cukup dimengerti. Cukup jelas saya kira. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya teman-teman. Dari angka 2, 3, 5, dan 6 dibuat bilangan 4 digit. Nah, bilangan 4 digit kita buat dulu menjadi A1, A2, A3, A4. Seperti ini. Nah, kemudian kita lihat syaratnya. Dengan ketentuan bilangan ratusannya adalah bilangan ganjil dan tidak ada bilangan yang berulang. Berarti semua bilangan itu harus berbeda dan bilangan ratusannya, bilangan ratusan itu kan yang ini. Ini satuan, ini puluhan, ini ratusan, A2. A2-nya bilangan ratusan diisi bilangan ganjil, maka ada dua kemungkinan atau dua kemungkinan cara, yaitu 3 dan 5. Kemudian kita masuk, yang lainnya kan udah bebas nih. Kita masuk dari paling kiri. A1 diisi bebas, ada 2, 3, dan 6. Angka 5 kita pakai ini di sebelumnya, di A2. Maka ada sisa 3 cara. Kenapa angka 5 nggak ikut lagi? Karena dia nggak boleh berulang. Tidak ada bilangan yang berulang. Maka tidak diikutkan lagi. Kemudian di A3 diisi bebas 3 dan 6. Karena 2-nya udah dipakai, maka ada 2 cara. Kemudian di A4 tersisa 1 cara. Karena tersisa 1 angka. Nah, banyak cara atau banyak bilangan yang bisa dibuat. Tinggal dikalikan. Setiap cara dari A1, A2, A3, A4 berarti 2 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Maka ada 12 cara. Maka pilihan yang tepat adalah E. Seperti itu teman-teman.
Jadi kalau misalnya dia banyak susunan, teman-teman harus membuat syarat-syaratnya dulu. Memulai dari syarat. Jadi kita mulai penyusunan itu dari syaratnya. Baru kita berangkat ke sisanya. Seperti itu teman-teman. Saya rasa cukup jelas. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Misalkan N adalah bilangan asli. Apakah N merupakan bilangan genap? Sorry, ini pernyataan 2. Apakah N merupakan bilangan genap? Tentukan apakah pernyataan di bawah ini dapat menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, 2N adalah bilangan genap. Yang kedua, N habis dibagi 6. Nah, kalau misalnya yang pernyataan cukup atau tidak, teman-teman harus mencari tahu dulu. Sebenarnya apa sih yang ditanya? Yang ditanya di sini kan adalah, apakah N bilangan genap? Seperti itu. Nah, kemudian kita cek pernyataan di soal. Pernyataan 1. Tidak cukup. Kenapa tidak cukup? 2N adalah bilangan genap, dapat dihasilkan saat N bilangan genap maupun ganjil. Jadi pernyataan ini tidak cukup untuk menjawab pertanyaan apakah N bilangan genap. Maksudnya gimana? 2N ini kan bilangan genap, dikatakan dalam pernyataan 1. Saat N-nya ganjil, misalnya N-nya 1. 2N ini kan 2. Nah, 2N ini kan bernilai genap. Iya, benar pernyataan satunya. Tapi si N ini bernilai ganjil. Nah, bagaimana saat N-nya 2? Ini genap. 2N-nya juga genap. 4. Selalu genap. Nah, 2N ini bernilai selalu genap. Tapi N-nya bisa genap, bisa ganjil. Seperti itu, teman-teman. Jadi kita nggak bisa menentukan nilai N-nya genap atau ganjil sebenarnya. Jadi tidak cukup pernyataan 1. Bagaimana pernyataan 2? Pernyataan 2 cukup. Mengapa seperti itu? N habis dibagi 6, berarti N juga habis dibagi 2. Kalau N habis dibagi suatu bilangan, N itu habis dibagi oleh faktor bilangan itu juga. Nah, pernyataannya cukup untuk menjawab bahwa N adalah bilangan genap. Jika suatu bilangan habis dibagi bilangan genap lain, maka bilangan itu adalah bilangan genap, kecuali angka 2. Seperti itu. Jadi kalau misalnya semua bilangan yang habis dibagi bilangan genap, pastilah bilangan itu bilangan genap juga. Setiap bilangan X misalnya, yang habis dibagi bilangan genap, baik itu 8, baik itu 2, baik itu pokoknya semua bilangan genap, pastilah si X itu bilangan genap. Maka dari pernyataan 2 dipastikan kalau si X, si N itu adalah bilangan genap. Maka cukup pernyataan 2. Jadi pilihan yang tepat adalah B. Pernyataan 2 saja cukup, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Saya rasa cukup jelas teman-teman. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Soal keempat, manakah persamaan di bawah ini yang memiliki penyelesaian? Sorry, ini kuadrat, A kurang 6 kuadrat, yang ini A kuadrat. Oke, seperti itu. Kemudian kita cek satu-satu ke pernyataan 1. Mutlak A kurang 2 tambah 2 sama dengan 0. Kemudian si 2-nya kita pindah ruaskan. Jadi mutlak A kurang 2 sama dengan min 2. Nah, ini tidak mungkin, tidak ada A yang memenuhi. Karena nilai suatu, nilai mutlak tidak mungkin negatif. Selalu hasilnya haruslah positif. Kalau dia negatif berarti tidak ada yang memenuhi. Bagaimana pernyataan 2? A mutlak 2, mutlak A kurang 2, dikurang 2 sama dengan 0. Maka mutlak A kurang 2 sama dengan 2. Nah, ini pasti ada A yang memenuhi. Nah, A yang memenuhi itu ada 2. Maka dia memiliki penyelesaian. Kita lanjut ke pernyataan 3. A kurang 6 kuadrat tambah 12 sama dengan 0. Nah, kita pindah ruaskan si 12. Jadi A kurang 6 kuadrat sama dengan min 12. Nah, ini tidak ada A yang memenuhi. Kenapa? Karena hasil kuadrat suatu bilangan, baik itu positif maupun negatif, tidak mungkin menghasilkan bilangan negatif. Kalau dikatakan kuadrat, pastilah hasilnya positif. Kemudian kita kembali lanjut ke pernyataan 4. A kuadrat tambah 2A kurang 3 sama dengan 0. Ini kita harus faktorkan. Ini kebetulan faktornya cantik, bisa kita faktorkan langsung. Didapat nanti A-nya itu 1 atau A-nya min 3. Berarti dia memiliki penyelesaian. Yang ditanya adalah manakah persamaan di bawah ini yang memiliki penyelesaian. Maka ada 2 dan 4. 2 dan 4 itu pilihan C. Seperti itu. Saya rasa cukup jelas. Kita bisa lanjut ke soal terakhir. Nah, di soal ini ditanya berapa luas area yang biru. Biru ini kan lingkaran besar dikurang lingkaran kecil. Seperti itu teman-teman. Jadi apa? Caranya gimana? Langkah-langkah yang bisa teman-teman terapkan untuk soal seperti ini. Yang pertama, tentukan letak titik pusat lingkaran yang kecil. Seperti pada gambar berikut. Nah, ini kan titik pusat lingkaran besar ini yang ini. Kan lingkaran besar nih. Lingkaran kecil misalnya di sini. Gitu. Nah, seperti ini kita anggap titik pusatnya. Maka
kemudian kita anggap ini nilainya R. Maka dari sini ke sini juga R. Nah, maka kita mendapat diameter lingkaran besar yang kita dapat nih. R tambah R tambah 18 atau 18 tambah 2R. Jari-jarinya berarti tinggal dibagi 2. 9 tambah R. Seperti itu. Nah, 9 tambah R. Itu yang ini. Ini 9 tambah R. Karena ini kan jari-jari lingkaran besar. 9 tambah R. Nah, teman-teman kan bisa berarti mendapat nilai yang ini ke sini. Ya tinggal 9 tambah R kurang R. Dapat nilainya 9. Jarak antar dua pusat lingkaran. Nah, kemudian apa lagi yang bisa teman-teman dapat? Kita hapus dulu yang ini. Oke, tadi itu 9. Kemudian teman-teman bisa mendapat apa lagi? Teman-teman bisa mendapat nilai ini. Ini kan jari-jari lingkaran kecil. Tadi jari-jari lingkaran kecil kita buat R. Maka sini R. Nah, yang ini tadi dari sini ke sini. Ini kan jari-jari lingkaran besar. Atau 9 tambah R. Kemudian kita mengetahui ini 10. Dari sini ke sini 10. Maka dari sini ke sini kan kita tinggal 10 kurang 9 tambah R. Atau 10 kurang 9. 9 tambah R kurang 10. Sorry. 9 tambah R kurang 10. Maka kita akan mendapat nilainya R kurang 1 di sini. Jadi ini kita mendapat sebuah segitiga. Ini kan siku-siku. Nah, segitiganya kita coba tarik keluar. Seperti ini segitiganya jadinya siku-sikunya. Sini 9. Di sini R. Sini R kurang 1. Nah, ini kan kita bisa menggunakan konsep Pythagoras nih. Hanya ada satu variabel. Jadi alas kuadrat tambah tinggi kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat. Dengan Pythagoras kita bisa mendapat nilai R. Berarti R kurang 1 kuadrat tambah 9 kuadrat sama dengan R kuadrat. Itu. Nah, ini kita jabarkan jadi R kuadrat dikurang 2R ditambah 1 tambah 81 sama dengan R kuadrat. Nah, ini kan R kuadratnya habis. Kemudian 2R-nya pindah ke kanan. Di sini jadi 81 tambah 1, 82 sama dengan 2R. Kita bisa mendapat nilai R sama dengan 41. Nah, ingat R itu adalah jari-jari lingkaran yang kecil. Dapat nilai R 41. Kemudian yang ditanya adalah luas yang biru. Luas yang biru adalah selisih luas lingkaran besar dengan lingkaran kecil. Nah, perlu kita catat rumus luas lingkaran kan VR kuadrat. V kita buat ini R besar, lingkaran besar kurang VR kuadrat. Seperti itu, teman-teman. Nah, si R kuadrat ini kita keluarkan dulu V-nya. Si R kuadrat yang besar, R besar ini kan 9 tambah R. Jari-jari lingkaran besar. 9 tambah R kuadrat. Dikurang R kuadrat. Nanti teman-teman bisa dapat lanjut di sini. V 9 tambah R, R-nya 41. Berarti 50 kuadrat kurang R kuadrat, 41 kuadrat. Nah, ini kan supaya teman-teman nggak terlalu besar angkanya, nggak mungkin teman-teman kuadratkan dulu. Teman-teman bisa menggunakan A kurang B, A tambah B. Kan ini A kuadrat kurang B kuadrat, berarti 50 tambah 41 dikali 50 kurang 41. Nah, berarti V dikali 91 dikali 9. Jadi dapatnya 819V. Gitu. Jadi luas area sama dengan 819Pi atau pilihannya B. Seperti itu teman-teman. Saya rasa cukup jelas. Jadi kita memanfaatkan Pythagoras segitiga siku-siku yang kita dapat dari bentuk persamaan R. Jadi seperti itu aja.
Nah, demikianlah video pembahasan soal-soal pengetahuan kuantitatif, teman-teman. Jika teman-teman masih ada pertanyaan, boleh meninggalkan pesan di kolom komentar. Jika ada juga yang keliru, boleh juga disampaikan di kolom komentar. Buat teman-teman yang ingin menanyakan soal-soal lain, boleh mengunjungi profil di @marsejar.id di Instagram, Facebook, atau di Twitter @marsejar.id langsung. Atau juga bisa nanti saya kirimkan link Instagram saya di deskripsi link. Nah, buat teman-teman juga yang ingin mendownload dalam bentuk PDF tersedia di deskripsi link, bisa dicek saja. Dan juga ada kumpulan-kumpulan soal lain. Seperti itu, teman-teman. Nah, demikianlah saya rasa. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Tetap semangat karena UTBK sudah semakin dekat, teman-teman. Tetap jaga kesehatan juga, teman-teman. Mohon bantuan like, share pada teman-teman yang lain. Sekian dari saya. Terima kasih.